Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, MPM 19143704. Saya akan menjelaskan tentang simulasi metode Monte Carlo untuk memprediksi persediaan darah. Pertama-tama kita pahami arti kata Monte Carlo. Monte Carlo adalah kelas algoritma komputasi yang luas yang mengandalkan random sampling untuk memperoleh hasil numerik. Metode ini sering digunakan dalam masalah fisika dan matematika dan cocok diterapkan ketika tidak mungkin untuk mendapatkan ekspresi closed form atau tidak layak untuk diterapkan algoritma deterministik. Ini kita masuk ke teorinya. Saran darah merupakan organ khusus sebagai sistem komunikasi dan transportasi yang bertugas untuk mengedar zat-zat nutrisi dan oksigen. Sebagai sistem transport yang sangat vital dan keberadaannya sangat berguna bagi banyak orang, darah harus dikelola dengan baik. Simulasi Monte Carlo dapat memprediksi permasalahan terkait stok darah dan banyaknya permintaan darah. Data yang dikelola untuk memprediksi persediaan darah adalah data produksi darah pada tahun 2018 dan 2019. Data hasil simulasi tahun 2018 dibandingkan dengan data real 2019 dan hasil simulasi 2019 dibandingkan dengan data real tahun 2020. Hasil dari simulasi yang telah dilakukan tetapkan tingkat akurasi sebesar 96,21% untuk tahun 2018 dan 79,22% untuk tahun 2019 berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan untuk memberikan informasi yang dapat membantu dalam manajemen terkait peramalan stok darah di masa mendatang. Langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Ini langkah-langkahnya. Ini langkah pertama, identifikasi masalah. Masalah yang berhasil diidentifikasi pada UPD PMI Kota Padang yaitu mengenai pengelolaan persediaan darah, di mana berlebihnya persediaan darah akan menimbulkan kerugian materi. Sebaliknya, kekurangan persediaan darah akan berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Menentukan tujuannya, penelitian dilakukan supaya memperoleh jawaban dari masalah yang diteliti dan peneliti tidak keluar dari pokok permasalahan. Tujuan penelitian harus jelas dan terarah dengan baik sehingga dapat bermanfaat bagi pemakai. Literatur yang dipelajari dalam penelitian ini adalah literatur tertulis seperti buku, karya tulis ilmiah, artikel, tesis, dan berbagai sumber dari internet yang dapat membantu penelitian mengenai penerapan model dan simulasi. Literatur yang dipelajari difokuskan kepada teori tentang simulasi dan metode Monte Carlo. Pengumpulan data. Teknik pengumpulan data akan dilakukan adalah teknik observasi atau pengamatan langsung ke lapangan serta melakukan wawancara dengan staf UTD PMI Kota Padang guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan adalah data persediaan darah pada tahun 2018 dan 2019. Tahap analisis. Tahap analisa sistem akan dilakukan identifikasi mengenai kebutuhan dari sistem,
atau melakukan evaluasi berbagai macam masalah maupun hambatan yang mungkin terjadi dan menganalisa biaya pembangunan dari sistem yang akan dibangun. Ini mengelola data dengan simulasi Monte Carlo. Teknik pengolahan dengan simulasi Monte Carlo untuk memprediksi persediaan dilakukan dengan mempresentasikan masalah ke dalam basis pengetahuan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Membuat distribusi probabilitas, menghitung distribusi kemungkinan kumulatif, membuat internal bilangan acak, melakukan simulasi dengan bilangan acak, menganalisa simulasi dari rangkaian percobaan. Perancangan sistem. Perancangan sistem menggunakan bahasa programan PHP dan database MySQL. Sistem yang dirancang bertujuan membantu pihak UTD PMI Kota Padang dalam memprediksi persediaan darah yang merujuk data persediaan tahun lalu dengan menerapkan metode Monte Carlo. Implementasi sistem. Tahapan ini akan dilakukan pengujian apakah sistem yang dibuat sesuai dengan tujuan yang diterapkan. Ini pengujian hasil. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan data yang dihitung secara manual kemudian dibandingkan dengan data real. Hasil pengujian metode Carlo akan diperoleh dalam bentuk presentasi atau present sebagai tingkat akurasi. Ini kita bicara tentang pembahasan data persediaan darah pada tahun 2018 akan digunakan untuk memprediksi jumlah persediaan darah 2019 dan data stok darah 2019 akan digunakan untuk prediksi jumlah persediaan darah 5 bulan pertama di tahun 2020. Ini 2018 dari Januari sampai Desember, persediaan kantong darahnya 101.840. Dan ini yang 2019 ini yang persediaan kantong darahnya totalnya 99.172 kantong dari persediaan metode Carlo. Langkah pertama yaitu menentukan distribusi dari variabel menggunakan rumus A sama dengan M per I. Ini A probabilitas, M frekuensi, dan I jumlah. Ini kita cari probabilitasnya dengan rumus ini dan kita masukkan di dalam sini. Kita cari. Ini sama juga dengan 2019. Ini 2019, ini 7.000 kan, 7.000 kantong darah persediaan. Dan dibagi dengan totalnya, jumlahnya. Ini baru kita masukkan ke dalam tabel. Ini kan frekuensi dan probabilitasnya yang dari hasil yang kita jumlahkan itu. Menerapkan distribusi probabilitatif, nilai produksi kumulatif didapatkan dari perhitungan hasil distribusi dan produksi jumlah nilai distribusi dan produktif. Ini di sini distribusi pada tahun 2018. Ini kumulatif, ini akurasi,
Ini tinggal ditambahkan aja dari sini, dari total yang ini persennya probability. Ini setelah kita jumlahkan, kita masukkan ke tabel lagi untuk dapatnya kumulatifnya. Ini kan satu ini 2018 ya. Ini yang tabel 2019. Ini habis itu kita buat ini random bilangan acaknya. Oke. Ini biar dapat konstanta pergeseran. Ini rumusnya RI kurang 1 tambah O mod M. Ini dia berarti tinggal kita jumlahkan 26 kan, sesuai rumus. Habis itu ini hasilnya. Ini bila angka acaknya sudah dapat, ini angka acaknya. Jadi ini angka acaknya, kita masukkan ke tabel lagi. Habis itu ini hasil simulasinya. Cobaan simulasi dilakukan dengan cara membandingkan nilai angka acak dengan nilai angka interval angka acak. Oke, ini kan hasilnya. Selanjutnya hasil simulasi 2018 dibandingkan dengan persediaan data 2019 dan hasil simulasi untuk tahun 2019 dibandingkan dengan data real persediaan data di tahun 2020. Ini jumlah akurasi yang totalnya yang kita mau cari tadi. Ini persennya. Ini untuk 2019 yang 103.080 kantong dengan tingkat akurasi ya 96,21%. Yang ini untuk 5 bulan pertama pada 2019, yang untuk 2020 atau awal 2020 hasil produktif 79% akurasinya, 79,22% dengan kantong 43.322. Kesimpulannya, dari rangkaian langkah-langkah penyelesaian dengan metode Monte Carlo menjelaskan hasil prediksi persediaan darah pada bulan Januari sampai bulan Desember 2018 didapatkan tingkat sebesar 90,21%, dan untuk bulan Januari sampai Mei didapatkan tingkat akurasi 70,22%, sehingga dapat disimpulkan metode Carlo dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk memprediksi persediaan darah di masa mendatang. Sekian penjelasan saya, jika ada kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.